7, perkenalkan nama Ibu Sylvia Kuswanti atau bisa dipanggil Ibu Silvi. Ibu mengajar matematika untuk kelas 7. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang kita akan pelajari di bab 1 ini adalah bilangan bulat dan pecahan. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, pada bangku SD, kalian itu telah mengenal tentang bilangan asli dan bilangan cacah. Ini Miss akan mengingatkan saja, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ya, untuk bilangan bulat negatif ini dapat kita jumpai pada termometer. Nah, coba kalian lihat di sini. Di sebelah kanan ini ada termometer. Jadi, termometer ini juga dapat menunjukkan bilangan negatif. Contohnya ketika suhu di negara yang memiliki 4 musim, ketika musim dingin seperti itu. Contohnya di negara Eropa di malam hari suhunya mencapai negatif 4 atau negatif 5 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Pada garis bilangan, nah ini merupakan garis bilangan dapat ditunjukkan bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1 ya, negatif 2, negatif 3, sampai seterusnya. Jadi bilangan bulat negatif itu dari negatif 1 sampai ke kiri. Ya. Lalu 0 dan bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, sampai seterusnya ke kanan. Nah, di sini Miss berikan contoh. Suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 2 atau negatif 6? Ya, kita perhatikan di sini. Negatif 2 letaknya di sini, negatif 6 itu lebih di kiri. Yang lebih besar ini adalah negatif 2, ya. Nih, di sini Miss tuliskan negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 6. Maka suhu yang lebih tinggi adalah negatif 2, ya. Jadi, semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan tersebut semakin kecil. Begitu. Kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Langsung ke contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Nah, soal yang A. 8 ditambah negatif 3. Jadi, pada garis bilangan dapat kita tuliskan 0, 8 itu positif, jadi positif ke kanan, berhenti di sini, 8. Setelah itu ditambah negatif 3, ditambah itu ke kanan. Namun ditambahnya ini bilangan negatif, jadi kita arahnya ke kiri sebanyak 3. Ya, paham ya anak-anak? Jadi dari 0 kita ke 8 karena positif, lalu ditambah negatif 3, kita ke kiri karena negatif. Ya. Jadi berhentilah dia di 5. Jadi hasilnya adalah 5. Lanjut untuk contoh yang kedua. Negatif 2 ditambah negatif 5. Nah, kita mulai lagi dari 0. 0 ke negatif 2 berarti ke kiri, ya kan? Ke kiri berhenti di negatif 2. Lalu ditambah negatif 5. Ditambah itu ke kanan, tapi karena ditambahnya bilangan negatif, makanya dia ke kiri. Ke kiri sebanyak 5, negatif 5. Ya, dari negatif 2 lanjut 5 langkah lagi ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentilah di negatif 7. Maka hasilnya itu negatif 7. Kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku seperti berikut. Langsung ke contoh soal, tentukan hasil
Nah, ini Miss maksudnya pengurangan ya. Pengurangan bilangan-bilangan berikut. A, negatif 8 dikurang 12. Kalau pada garis bilangan, seperti yang Miss sampaikan di awal, negatif 8 itu di kiri, ya, dari 0 ke negatif 8. Lalu dikurang 12. Artinya ini dikurang ke kiri lagi, ya kan? Jadi ketika kita sudah berhenti di negatif 8, kita ke kiri lagi sebanyak 12. Maka dapat langsung dituliskan seperti ini. Ke kiri lagi, maka hasilnya negatif 20. Atau ini Miss hanya menjabarkan saja seperti bentuk ini ya, bentuk penjumlahan di awal. Kalau kalian bingung, ini bisa dijabarkan seperti ini. Kalau sudah paham, langsung saja ke kiri lagi, ya. Hasilnya itu negatif 20. Untuk soal yang B, ini 6 dikurang negatif 10. 6 itu positif, negatif dikurang itu ke kiri. Tapi dikurangnya bilangan negatif. Jadi dia arahnya ke kanan. Ya. Jadi berubah ke kanan, karena ke kanan makanya ditambah. Hasilnya 6 tambah 10, 16. Untuk soal cerita sebagai berikut, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba. Oke, jadi lumba-lumba ini dapat melompat ke permukaan laut ya. Nah, permukaan laut tersebut kita anggap sebagai 0 pada garis bilangan. Lalu dia melompat setinggi 3 meter, itu kita anggap sebagai positif ya, naik positif. Lalu dia turun sampai kedalaman 7 meter. Jadi jaraknya itu kalau pada garis bilangan dapat kita tuliskan seperti ini. 0 ke 3 dia melompat. Dari 3 dia kembali lagi kan ke permukaan air, lalu menyelam lagi. Nah, ini ke negatif 7 karena dia ke dalam laut. Atau dapat kita tuliskan seperti ini. 3 dikurang negatif 7. Ya, maka didapatkanlah hasilnya 10 meter. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pelajaran kita di pertemuan pertama ini sampai di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami semua. Dan Ibu akhiri, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.